Karena kalau lu lihat pemberitaan dari sudut kacamata internasional, ternyata mereka menjawab dengan lebih fair. Ini semua terjadi karena angin ribut terbesar sepanjang sejarah. Bahkan media Thailand aja sampai mencatat, mereka itu catat curah hujannya 335 mm. Terbesar sepanjang sejarah Thailand dalam 300 tahun terakhir. Nah teman-teman tahu Thailand aja sampai shock loh kena hujan 335 mm. Terjadi dalam satu hari, negaranya tenggelam. Kamu tahu gak sih yang terjadi di Indonesia itu berapa banyak sih air yang turun? Penasaran gak kalau Indonesia berapa banyak ya? Karena kan beda taifunnya. Angin ribut yang menyerang Thailand itu namanya taifun Koto. Cuma bawa 335 mm air. Itu pun udah panik semua Thailand. Karena itu adalah banjir terbesar dalam 300 tahun terakhir di Thailand. Karena angin ribut taifun Koto ini. Indonesia beda loh. Indonesia kenanya senyar. Senyar itu tahu nggak berapa? 400 mm air per hari. Dan ini terjadi bukan cuma satu hari kayak di Thailand. No. Kita 400 mm terjadi dalam 3 hari berturut-turut. Guys, itu betul-betul mengerikan. Sampai gue lihat data dari pusat penelitian yang ada di Eropa, di Belanda, di Jerman, di Amerika Serikat. Mereka sampai bilang, ini ngeri banget. Meskipun di Sumatera nggak ada sawit, nggak ada manusia, isinya hutan semua 100%. Sama King Kong dan orang hutan. Kalau lu kena hujan 400 mm setiap hari, selama 3 hari berturut-turut, nggak peduli hutan lu segede apa, pasti lu kelep, pasti nggak ada. Lu nanam pohon terus lu nggak jadi mati gitu, nggak jadi banjir, nggak. 400 mm guys, jauh lebih besar dibandingkan Thailand yang cuma 300 mm. Itu aja ngap-ngapan mereka. Sekali lagi kita bukannya nggak peduli loh dengan lingkungan, kita justru sangat-sangat peduli loh dengan reforestasi, dengan perlindungan kawasan hutan, penghijauan. Karena kalau teman-teman yang udah follow Benix sejak lama, udah dari bertahun-tahun lalu kita itu melakukan penanaman hutan. Karena sampai hari ini kita udah tanam lebih dari, mungkin udah ratusan ribu tanaman lah sampai hari ini, sampai detik ini. Kenapa ya? Karena kita juga lihat penting loh buat kita itu menjaga kelestarian hutan. Bahkan sejak bertahun-tahun lalu kita itu memberikan makanan gratis buat ribuan orang hutan di Kalimantan. Gue sampai nanam pohon guys di Kalimantan, spesial tuh kita nanam di lahan-lahan yang rusak, lahan-lahan yang tandus. Supaya itu tadi lahan-lahan itu supaya produktif, kita tanamin pohon, bisa menyerap karbon dioksida dari udara, bisa memberikan lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya, dan yang paling penting juga bisa memberi makan orang hutan. Itulah kenapa kita bikin bumi baru di Kalimantan. Kenapa ya? Karena kalau bukannya kita loh yang berkontribusi, bukannya kita yang turun langsung, ya mungkin gak ada lagi orang hutan di planet bumi ini. Tapi apakah artinya kita harus menjelek-jelekan atau bahkan sampai anti sawit? Gue rasa enggak. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, ya gue mau akuin juga, apapun yang gue lakukan itu ya mungkin bagus buat lingkungan. Pastilah bagus buat lingkungan. Tapi gue yakin itu tidak akan dapat menghentikan terjadinya hujan ekstrim yang bahkan sampai 400 mm, banjir deras di mana-mana. Kenapa? Menurut BMKG, lu lihat ya klasifikasi air hujan menurut BMKG nih. Curah hujan ringan kalau 20 mm per hari. Curah hujan sedang kalau 50 mm per hari. Lebat kalau curah hujannya 100 mm per hari. Kalau sangat lebat itu 100 sampai 150 mm per hari. Hujan ekstrim itu kalau di atas 150 mm per hari. Jadi lu bayangkan yang terjadi di Thailand itu 300 mm per hari. 2 kali lipat standar BMKG yang dibilang sebagai hujan ekstrim. Indonesia 400 mm per hari. Ini ngeri banget guys. Ini ngeri banget. Kenapa? Sepanjang sejarah planet bumi ini ya, negara yang kena 400 mm selama 3 hari berturut-turut itu nggak ada guys. Lu tau ya sejarah mencatat paling dekat tahun 2018 terjadi di Hiroshima. Banjir besar 400 mm hujannya 2 hari berturut-turut. Itu pun udah canggih loh infrastruktur di Jepang. Mereka nggak ada deforestasi, mereka nggak ada kelapa sawit, mereka nggak ada batu bara nikel, nggak ada. Tapi mereka kena 400 mm selama 2 hari. Apa yang terjadi? Negara Jepang lumpuh total, Hiroshima tenggelam, korban jiwa. Hampir 1.000 orang guys. Negara secanggih Jepang bertekuk lutut di bawah hujan 400 mm tahun 2018. Ngeri banget guys. Ada gak lagi yang lebih dekat kalau di Asia Tenggara? Kan Jepang agak jauh tuh. Ada tahun 2020 Jakarta pernah kena hujan 377 mm dalam 1 hari. Apa yang terjadi? Banjir besar guys, nasional. Jakarta kelelep. Tapi itu masih 377 mm guys. Itu tenggelam, Jakarta lumpuh. Tahun 2022 ada negara juga di Asia namanya Pakistan. Dia juga kena hujan ekstrim. Tapi gak banyak. Cuma 200 mm. Yang terjadi di Indonesia itu adalah 411 mm. Terjadi bukan selama 1 hari doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lu udah bisa bayangin Hiroshima 400 mm 2 hari aja tenggelam.
Ini 3 hari berturut-turut. Gak peduli seberapa banyak pohon yang lu tanam guys, percayalah pasti kelelep juga. Nah ini penting banget sih kenapa kita bikin video ini ya, supaya teman-teman lu gak sesat pikir. Karena gue makin kesini gue lihat kok makin ngaco nih pembahasannya nih. Dan yang lebih penting lagi, lu harusnya penasaran. Kok bisa media Jepang yang lebih aware terkait banjir ini? Pemicu sebenarnya apa? Ya wajar aja mereka bisa lebih tahu dibandingkan media-media Indonesia cap kaki 5, sampah laknat semua. Kenapa bisa mereka lebih tahu ya orang Jepang? Simple. Karena Jepang memang sering terkena siklon. Jepang sering diserang badai, typhoon. Sering banget mereka. Bahkan setahun mereka bisa sampai 2, 3, 4 kali loh kena badai siklon. Indonesia kaget. Kenapa kaget? Indonesia taunya apa sih bencana alam? Longsor, gunung meletus, gempa bumi. Indonesia taunya itu. Kita gak punya keahlian soal angin badai guys. Gak ada. Gak punya skill. Gak peduli bahkan. Namanya juga angin bisa bunuh orang. Gak percaya orang Indonesia. Tapi buat negara-negara seperti Jepang itu udah kayak makanan sehari-hari. Lebih gila lagi Filipina. Filipina setahun itu bisa 20 kali typhoon menyerang Filipina. Ngeri guys, ngeri banget. Buat mereka itu udah kayak makan siang aja. Tapi Indonesia shock. Kenapa? Karena kita tidak berpengalaman guys kena typhoon. Indonesia taunya kena tsunami, tahu. Gempa bumi, sering. Gunung meletus, sering. Typhoon, nggak tahu kita, nggak ngerti cara menanganinya. Tapi Jepang udah ribuan tahun mereka mengalami serangan angin topan ini. Ini membuktikan kenapa Nikkei tahu lebih dulu soal angin badai ini. Soal kerusakan yang terjadi di Sumatera. Bukan karena sawit, bukan karena batu bara atau nikel. No. Mereka tahu lebih dulu. Mereka itu sudah bertemu sama kamikaze guys. Badai topan yang luar biasa. Bahkan mereka anggap sebagai dewa penyelamat. Gara-gara mereka selamat. Gara-gara itu. Jadi mereka belajar beradaptasi. Hidup dengan typhoon. Hidup dengan badai siklon. Hidup dengan angin ribut. Jadi wajar kalau Jepang itu bisa lebih aware. Lebih tahu. Lebih berpengetahuan soal bagaimana cara menanganinya. Nah kenapa penting gue akhirnya. Gue tadinya gak mau bikin video ini. Tapi gue lihat media Indonesia makin lama makin ngaco guys. Kenapa penting guys kita bikin video ini? Karena kalau kita salah mendiagnosa penyakit, solusinya jadi salah. Contohnya apa Pak? Karena orang sakit pilek, tapi salah diagnosa, dikasih obat sakit jantung. Kan udah ngaco. Sama seperti Indonesia. Kalau makin banyak orang yang percaya, oh ini gara-gara sawit. Oh kita tutup aja semua kebun sawit. Oh ini gara-gara batu bara. Kita tutup aja semua tambang batu bara, tambang nikel. Salah diagnosa. Obatnya jadi salah. Solusinya jadi salah. Negara kita bukan tambah bagus, tapi tambah nyungsep. Maksudnya apa Pak? Simple. Bencana banjir kemarin terjadi gara-gara orang nanam sawit. Solusinya apa? Nanam pohon sebanyak-banyaknya. Wih ngaco lu. Ujung-ujungnya apa? Besok terjadi lagi badai senyar. Indonesia apa? Kelelep semua. Nggak bisa. Bukan itu solusinya. Itu bahayanya kalau lu gagal mengidentifikasi sumber masalah. Nggak bisa guys, salah. Gue lihat solusinya apa? Nanam pohon yang banyak, tutup kebun sawit. Apa? Nggak ada hubungannya guys. Dan lu bisa lihat sih, nggak ada itu di situ pohon-pohon sawit hanyut. Nggak mungkin. Karena terjadi banjir itu dari mana? Ya dari pucuk-pucuk gunung. Dari ujung-ujung bukit di atas sana. Bawa air bah sedemikian besar. Nggak mungkin lah orang nanam kebun sawit di ujung gunung guys. Nggak mungkin. Orang harus nanam sawit itu di lahan yang rata. Kenapa? Kalau lu nanam di gunung panennya susah. Lu mau bawa pakai apa? Gendong, pikul. Nggak bisa. Traktor nggak bisa jalan naik turun. Lu nggak ngerti. Traktor itu bisa dijalankan kalau lahannya datar. Perlu mekanisasi di situ. Tapi kalau udah bergunung-gunung, goblok namanya orang nanam di situ. Nggak nyambung. Jadi salah lu. Dan ini bahaya kalau makin banyak orang yang percaya propaganda cuci otak media-media ini, media-media lokal kita yang sudah dibeli George Soros ini, membohongi kalian. Ujung-ujungnya apa? Indonesia ngambil solusi yang salah. Tutup kebun sawit, tanam pohon. Gila, nggak nyambung. Ini bukan gara-gara gue investor kelapa sawit. No, enggak. Lu tau lah gue invest di perusahaan kelapa sawit tapi di Bangka Belitung. Bukan di daerah-daerah yang tadi banjir di Indonesia itu. No, enggak ada hubungannya. Tapi kita mau bahas secara fair supaya Indonesia bisa dapat solusinya. Obatnya yang tepat guna. Jangan solusinya jadi ngaco. Karena lu mau nanam pohon sebanyak apapun. Kalau udah kena hujan 400 mm. Tenggelam lu. Hiroshima juga tenggelam. Jepang juga tenggelam. Filipina, Malaysia, Vietnam tenggelam. Bahkan sampai media Thailand aja sadar ini hujan terbesar. Mereka cuma 300 mm. Ini hujan terbesar dalam 300 tahun terakhir sejarahnya Thailand. Indonesia hati-hati. Jangan salah ambil keputusan. Indonesia jangan salah cari solusi. Jangan salah makan obat. Ntar obatnya nanam pohon. Mati lagi orang Indonesia. Bukan itu. Belajar dari Jepang. Mereka udah berkawan dengan angin ribut selama ribuan tahun. Mereka tahu solusinya. Solusi yang pertama apa? Jauh sebelum adanya typhoon datang, mereka tuh udah bikin sistem peringatan dini. Bahkan 3 hari sebelum datang typhoon ke Jepang, TV-TV di sana, handphone, radio, sirine,
Sampai ada aplikasi sendiri buat angin ribut, mereka udah dikasih tahu 3 hari sebelumnya. Jadi orang-orang udah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Orang-orang udah siap nyetok bahan makanan, bahan minuman, air bersih. Ketika itu datang, mereka selamat. Dan lebih gila lagi, mereka juga upgrade infrastruktur mereka. Mereka tahu akan datang lagi angin ribut, bukan karena mereka nanam sawit, bukan karena mereka tambang nikel dan batu bara, no, gak ada hubungan. Mereka tahu karena angin ribut adalah sahabat mereka, dewa mereka bahkan. Apa yang mereka lakukan? Bukan nanam pohon. Mereka membangun saluran banjir kelas dunia. Bangun sungai beton. Bikin pintu air yang otomatis. Mereka membangun terowongan bawah tanah raksasa yang namanya Jikens Project di Tokyo. Mereka membangun drainase kota besar yang rutin juga dibersihkan untuk menampung air banjir skala besar. Jadi itu solusi yang dilakukan oleh orang Jepang. Bukan nanam pohon, bukan nutup kebun sawit, merusak pencarian orang, bukan tutup tambang batu bara, tambang nikel atau apapun, enggak ada hubungan. Ini semua fenomena alam karena terjadinya angin ribut. Terbesar sepanjang sejarah Indonesia tapi kita tidak kenal. Ahli-ahli Indonesia bacot doang, ngerti kagak. Orang Jepang udah tahu lebih dulu. Kita bisanya nyalahin sawit. Nggak nyambung guys, hati-hati nanti kita akan ambil resep obat yang salah. Bahaya loh, karena bukan itu obatnya. Gue sangat tidak setuju dengan deforestasi. Gue tidak setuju dengan orang-orang yang buka kebun sawit di hutan lindung apalagi. Enggak, tapi apakah kita harus nutup bisnis orang? Kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera, Kalimantan kita tutup? No, jelas no. Kenapa? Pertama ya jelas karena bukan mereka penyebab banjir. Yang kedua, lu tahu ya ada hampir 3 juta loh petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Yang kalau lu tutup kebun-kebunnya artinya ada 3 juta pengangguran nih di Indonesia. Mau dikasih makan apa mereka? Yang ketiga yang paling penting sih ini guys. Kelapa sawit itu justru harus kita dukung sebanyak-banyaknya demi kemakmuran kita. Kenapa? Karena negara lain, Jerman, Rusia, mereka gak bisa nanam kelapa sawit. Tapi mereka butuh kelapa sawit. Kalau lu dicuci otak buat anti kelapa sawit, berarti lu harus pikirkan hidup lu mulai besok gak usah lagi keramas. Karena disitu pakai kelapa sawit. Sabun pakai kelapa sawit. Goreng pakai kelapa sawit. Bahkan lu makan es krim, makan biskuit, itu pun pakai kelapa sawit. Bahkan negara-negara yang mengaku dirinya bersih, anti deforestasi, anti kelapa sawit, Jerman, lo tahu tiap tahun impor jutaan liter, ratusan juta liter minyak sawit kita. Tapi lu asik dibego-begoin buat menyerang petani sawit yang ada di Indonesia supaya makin banyak pengangguran di Indonesia, supaya negara kita bubar sesuai keinginan mereka. Lu mau itu terjadi? Gua rasa enggak kan? Tapi apa artinya kita harus mendukung bisnis kelapa sawit yang merusak lingkungan? Tidak. Anti kita. Gua sangat anti. Justru kita harus berani melawan mereka yang membotaki hutan, menggunduli hutan, merusak lingkungan hidup, ya kita harus lawan. Jelas kita harus tolak itu. Tapi kalau mereka buka kebun kelapa sawit, mereka mau nanam kelapa, cengkeh, kopi, kebun teh, yang logis-logis aja lah. Kalau mereka nanam itu di lahan-lahan yang memang sesuai peruntukannya, bukan di hutan lindung, bukan di kawasan konservasi, ya kita harus dukung dong. Mereka lakukan itu di aktivitas itu di lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang mati. Kita dukung dong. Justru bagus. Tadinya lahan yang gak bisa ditanamin apapun sekarang bisa tumbuh karena ditanamin sawit. Kita justru harus mendukung itu. Dan yang lebih konyol lagi banyak orang-orang yang anti sawit sampai bilang kita harusnya nanam biji bunga matahari. Goreng pakai minyak biji bunga matahari atau rapeseed oil atau pakai soybean oil. Produktivitas kelapa sawit minyaknya itu jauh lebih banyak dibandingkan lu nanam zaitun, minyak biji bunga matahari, minyak jagung dan sebagainya. Kalau lu ganti minyak sawit dan pindah ke komoditas lain buat menghasilkan minyak, artinya deforestasinya 100 kali lipat lebih banyak guys. Karena begitu efisiennya minyak sawit ini dan dunia membutuhkan minyak sawit ini. Kalau makin banyak orang nanam zaitun, makin banyak orang nanam soybean oil, corn oil, rapeseed oil, biji bunga matahari, percayalah dunia membutuhkan lebih dari 1.000 juta hektar untuk nanam tanaman yang tidak produktif itu. Lu mau jadi lebih banyak tanah yang rusak? Dan again sekali lagi, semoga video ini cukup jelas ya. Buat teman-teman jangan gampang lu diadu domba. Kita harus melawan deforestasi. Kita harus melawan pengerusakan hutan. Betul, kita harus lawan itu. Tetapi artinya di sini kita juga jangan mudah ditipu, dicuci otak. Lu di brainwash lu sama media-media anjing-anjing peliharaan George Soros ini. Hati-hati lu. Karena ternyata di bulan yang sama, di hari yang sama bahkan juga terjadi banjir di negara-negara lain yang bahkan gak punya sawit, nikel, batu bara seperti Indonesia. Lu harus berpikir logis guys. Dan sekali lagi,
BNX tidak mendukung pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang merusak hutan, yang menanam di hutan lindung, yang menanam di daerah-daerah konservasi, enggak. Tapi kita harus mendukung pengusaha-pengusaha, petani-petani kelapa sawit yang menanam di wilayah-wilayah yang sesuai peruntukannya, yang menambang secara sustainable, secara aman supaya buat lingkungan. Mereka menghasilkan cuan, mereka menghasilkan lapangan kerja, mereka menciptakan pertumbuhan ekonomi buat kita. Kita justru harus dukung mereka. Kita sangat dukung mereka. Asal ya mereka tidak lakukan itu di kawasan hutan lindung, di kawasan konservasi. Semoga video kita cukup jelas guys. Dan kita sajikan ini secara berimbang. Bahwa kejadian yang terjadi di Indonesia ternyata nggak ada hubungannya guys dengan yang diberitakan media massa kita. Dan teman-teman sayangnya lu nggak tinggal di Jepang. Dan teman-teman semoga makin banyak lagi ya orang Indonesia yang waras. Jadi ketika melihat berita-berita nasional kita lu bisa ada perspektif, oh sudut pandang dari Thailand seperti ini, sudut pandang dari Malaysia seperti ini, sudut pandang dari Jepang seperti ini. Sehingga lu bisa mengambil keputusan, bisa mengambil judgement yang fair. Hati-hati kalau enggak lu mudah dimanipulasi guys. Nah buat teman-teman yang paling penting sih kenapa gue bikin video ini sekarang ya. Karena gue melihat begitu banyak disinformasi yang dilakukan media-media lokal dalam negeri kita. Untuk adu domba kita. Dan yang paling penting adalah mereka pengen kita salah ambil obat. Salah minum obat. Itu fatal guys. Kenapa fatal? Karena di sini gue mau kasih tahu loh, bencana ini belum berakhir guys. Ini masih awal. Akan terjadi bencana banjir yang jauh lebih besar lagi di Sumatera dan di Jawa Barat. So teman-teman harus siap ya, khususnya buat kalian yang tinggal di daerah-daerah pesisir. Bahwa banjir yang jauh lebih besar lagi akan terjadi di Indonesia. Jangan lu kemakan propaganda-propaganda media lokal ini. Ntar yang lu lakukan malah nanam pohon. Enggak, bukan itu yang lu harus lakukan. Tadi peringatan dini di aplikasi, di alarm, di TV, di radio 3 hari sebelum terjadi typhoon itu lu harusnya udah tahu. Ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita. Dan yang kedua yaitu membangun kanal-kanal banjir yang jauh lebih besar. Walaupun terjadi cuma 300 tahun terakhir ya kita harus siap-siap. Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang mengenal hidup berdampingan dengan typhoon. Nah Indonesia sudah harus siap nih hidup berdampingan dengan typhoon. Sebagaimana Filipina 20 typhoon setiap tahun. Sebagaimana Jepang 4 typhoon setiap tahun. Oke guys, semoga video ini bermanfaat.